Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Jumato Fitri dari kelas Teknik Komputer 1A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem operasi, yaitu manajemen proses lanjutan. Selamat menyaksikan. Teori sistem operasi, manajemen proses lanjutan. Implementasi proses. Tiap proses, state proses, dicatat sistem operasi beragam tabel. Berikut penjelasannya. Tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai, antara lain: yang pertama, tabel informasi manajemen memori; yang kedua, tabel informasi manajemen I/O; yang ketiga, tabel informasi sistem file; yang keempat, tabel proses. Keempat tabel tersebut saling berhubungan. Tabel informasi manajemen memori. Tabel ini untuk menjaga kebutuhan memori utama dan memori sekunder. Tabel ini memuat informasi berikut. Yang pertama, alokasi memori utama yang dipakai proses; yang kedua, alokasi memori sekunder yang dipakai proses; yang ketiga, atribut segmen memori utama dan sekunder; dan informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Selanjutnya, tabel informasi manajemen I/O. Tabel ini untuk mengelola perangkat I/O. Pada suatu saat, perangkat I/O digunakan proses tertentu, perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Tabel ini memuat informasi berikut. Yang pertama, status operasi I/O; yang kedua, lokasi memori utama; yang ketiga, transfer data dengan perangkat I/O. Tabel informasi sistem file. Tabel ini berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lainnya. Tabel proses. Tabel proses mengelola informasi proses pada sistem operasi. Proses pada memori utama memiliki lokasi ruang alamat tertentu. Proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses atau proses image. Proses image memiliki elemen yang pertama, yaitu data pemakai. Data pemakai yaitu bagian yang dapat dimodifikasi berupa data program, daerah start pemakai. Yang kedua yaitu program pemakai. Program pemakai yaitu program biner yang dieksekusi. Yang ketiga, stack system. Stack system yaitu digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem call. Yang terakhir yaitu PCB atau Process Control Block, yaitu berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam pengendalian proses. PCB atau Process Control Block berperan penting pada sistem operasi. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. Tiga kelompok elemen informasi pada PCB. Yang pertama, identifikasi proses; yang kedua, informasi status proses; yang ketiga, informasi kendali proses. Pengaksesan informasi pada PCB. Sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Tiap proses dilengkapi ID unik yang digunakan sebagai indeks atau petunjuk ke tabel untuk mengambil PCB. PCB berisi informasi dari proses tertentu. Berikut beberapa informasi dari proses yang ada pada PCB. Yang pertama, proses state, yaitu new, ready, running, waiting, terminate.
Kedua, program counter menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Yang ketiga, CPU register, akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, condition code information. Bila terjadi gangguan, maka informasi tersebut disimpan dan proses dilanjutkan. Yang keempat, informasi penjadwalan CPU. Berisi prioritas dari proses, pointer ke antrian penjadwalan, parameter penjadwalan lainnya. Informasi manajemen memori, berisi nilai atau basis dari limit register, page table atau segment table. Selanjutnya, informasi accounting, berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account number, jumlah jobs atau proses lainnya. Yang terakhir yaitu informasi status I/O, berisi deretan I/O device yang dialokasikan untuk proses, daftar file yang dibuka, dan lain-lain. Karena materi mengenai PCB ini sudah dibahas pada minggu sebelumnya, jadi saya hanya mengulang sedikit mengenai itu. Selanjutnya, kita masuk ke submateri pengalihan proses. Pengalihan proses. Pengalihan proses atau proses switching, yaitu pada saat proses running diinterupsi dan sistem operasi memberi proses lain yaitu state running dan menggilir kendali ke proses tersebut. Kejadian penyebab pengalihan proses yang pertama, interupsi sistem, trap, supervisor call. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Pada kejadian interupsi, kendali lebih dulu ditransfer ke interrupt handler yang melakukan penyimpanan data-data dan kemudian beralih ke rutin sistem operasi yang berkaitan dengan tipe interupsi itu. Tipe-tipe interupsi antara lain, yang pertama interupsi clock atau clock interrupt, yang kedua interupsi I/O, yang ketiga page atau memory fault. Interupsi clock, sistem operasi penjadwalan menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Jika telah mencapai jatahnya, maka proses dialihkan ke state ready dan proses lain dijadwalkan running. Interupsi I/O, kejadian di mana peralatan I/O melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi. Sistem operasi segera menentukan aksi-aksi I/O yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu trap, adalah interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi, kekecualian, exception condition, yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Dengan adanya trap, sistem operasi menentukan apakah kesalahan yang dibuat merupakan kesalahan fatal atau bukan. Yang pertama, jika fatal, proses yang saat itu running disingkirkan dan terjadi alih proses. Yang kedua, jika kesalahan tidak fatal, maka bergantung sifat kesalahan dan rancangan sistem operasi. Kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemulihan atau memperingatkan ke pemakai. Saat terjadinya trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula resume proses. Yang terakhir yaitu supervisor call, yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Contoh, proses pemakai running meminta layanan I/O seperti membuka file. Panggilan ini menghasilkan transfer ke rutin bagian sistem operasi. Biasanya penggunaan system call membuat proses pemakai blockade karena diaktifkannya proses kernel. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.